Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan sekalian, tadi saya bolak-balik ditanya, Bapak kenapa sih Bapak diangkat jadi Menteri Agama? Bapak kan tentara. Bagaimana ceritanya itu? Saya mencoba menggali kira-kira apa yang ada di benaknya Pak Jokowi, begitu, benaknya Presiden. Dugaan saya begini, dia melihat Pak Fahrul ini atau mendengar bahwa Pak Fahrul ini sering keliling kemana-mana, berceramah, memberikan khotbah, dengan selalu temanya itu nggak ada lain masalah ajakan damai. Islam adalah agama yang penuh kedamaian, wajah damai. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Sehingga kalau tidak membawa rahmat pasti ada yang salah dalam menafsirkan Islam. Dan Islam betul-betul agama yang mengajak persatuan dan kesatuan dan lebih mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya selalu kemana-mana ya temanya itu setiap ngomong. Dan alhamdulillah memang saya dari kecil, karena saya anak Aceh kebetulan, suka baca-baca buku agama ya. Dan saya melihat betul-betul kalau ada sampai pelaksanaan Islam yang radikal, kira-kira pasti menafsirkan agamanya itu salah. Orang udah jelas kok Islam rahmatan lil alamin, kok bisa ngajak musuh, apalagi sampai ngajak membunuh banyak-banyak manusia, pasti ada yang salah. Nah, mungkin menurut saya Pak Jokowi melihat, wah ini Pak Fahrul ini bisa diajak membantu saya ini dalam membangun suasana damai, dalam membangun suasana yang penuh kekompakan, dan penuh persatuan dan lain sebagainya. Nah, kemudian beliau ngajak saya bergabung. Dan saya juga berpikir juga, mungkin beliau membayangkan juga bahwa belakangan ini potensi radikalisme cukup kuat. Sehingga beliau berpikir pasti Pak Fahrul mungkin punya terobosan lah dalam kaitan menangkal radikalisme ini. Kemudian kalau kalian tidak ada yang nanya tadi, Pak bagaimana langkah-langkahnya, entar dulu. Kalau dokter itu kan nggak ada yang ketemu pasien datang langsung bilang, kamu makan obat ini, nggak begitu. Pasti dia coba diagnosa dulu, dia coba periksa, oh begini, sehingga dia baru menemukan apa terapinya. Jadi begitu kalau tadi ditanya ke saya, mungkin saya nggak bisa jawab langsung sekarang dong. Saya kembali dulu ke kantor saya, nanti tanya kepada teman-teman, kita coba dalami, sehingga kita bisa berpikir apa terapi yang paling tepat untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Gimana? Juga tadi kan Bapak juga ada menjelaskan ya jangan, saya nggak suka disebut suatu kelompok atau suatu partai yang atau kelompok orang yang seolah-olah dibenturkan ke saya, enggak. Jadi setiap ada pertanyaan saya jawab, jangan dibenturkan kepada itu katanya si Anu gini, nggak baik itu gitu ya. Tadi saya sudah jelaskan seperti itu, mudah-mudahan teman-teman paham gitu ya. Ya, idenya seperti itu, tapi namanya apa belum kita rumuskan lah. Mungkin maksud saya juga tidak usah lah tiba-tiba kita membuat sebuah kejutan-kejutan, enggak. Mungkin kalau kita bisa lakukan dengan smooth, dengan baik, tenang, semua orang merasa dihormati dengan baik, tapi upaya-upaya menangkal radikalisme tetap kita lakukan, itulah yang betul-betul ide-ide yang baik yang akan kita terapkan nanti. Kalau Pak Muldoko di KSP ya, kalau di kabinet ya itu yang ada Pak Luhut sama saya, sama Pak Tito ya, Pak Prabowo Adimakan. Kalau Menhan ya kembali itu kan haknya prerogatifnya Presiden ya. Yang Presiden pandang yang paling tepat untuk membuat beliau sukses, membuat bangsa ini sukses, pasti beliau lakukan. Baik, itu aja. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah ditunggu sertijab ya. Masih ya.